Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah mushola ahsana yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah ilmu waris, dengan membaca sebuah kitab yang berjudul Talkhis Fiqhil Faraid yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan soal-soal yang di halaman 44 ya. Sekarang berarti halaman 45 ya. Bentar lagi habis. Habis dan paham insyaallah ya. Insyaallah. Baik, pembahasan kita insyaallah mengenai masalah hajab, atau apa hajab kemarin? Mahjub ya. Mahjub itu terhalang atau menghalangi. Sebenarnya apa yang akan kita bahas ini sebenarnya sudah kita lewati ya, secara tidak langsung. Secara tidak langsung dari materi-materi kita kemarin itu yang kita sebutkan, kita sudah bahas masalah hajab ini, cuman tidak kita bahas secara sendiri gitu ya, secara mustakil, tapi aslinya otomatis sudah kita pahami kemarin. Cuman sekarang lebih ditafsil, didetailkan lagi, sehingga insyaallah lebih mudah dipahami untuk yang kedua kalinya, sekaligus dalam rangka murojaah ya, sekaligus dalam rangka murojaah. Al-hajbu, yaitu al-hajbu lughatan al-man'u. Secara bahasa hajab adalah apa? Al-mana', menghalang, menghalangi, mencegah. Wastilahan, dan secara istilah man'u mustahiqil irthi minal irthi kullihi aw ba'dihi. Kata Syekh, hajab secara istilah ya, yang dimaksud dalam hajab adalah mencegah yang berhak mendapatkan warisan dari mendapatkan warisan, atau menghalangi yang berhak mendapatkan warisan dari mendapatkan warisan, kullihi, baik secara keseluruhan, au ba'dihi, atau sebagian ya, baik secara keseluruhan maupun apa? Sebagian. Jadi hajab itu adalah di mana orang itu aslinya berkesempatan mendapatkan waris, cuman gara-gara dia memiliki atau ada penghalang padanya sehingga dia tidak mendapatkan yang namanya warisan. Jadi aslinya dia termasuk ahli waris, atau dia berhak juga mendapatkan warisan,
atau mungkin berkesempatan mendapatkan warisan, namun karena adanya hajib penghalang, maka dia bisa jadi tidak mendapatkan sama sekali atau berkurang jatahnya dari yang awalnya sekian menjadi sekian. Kalau tidak mendapatkan sama sekali, contohnya misalnya kakek ada bapak. Ya, kalau ada orang mati meninggalkan kakek sama bapak, maka kakek tidak mendapatkan warisan, padahal dia aslinya termasuk ahli waris atau berkesempatan mendapatkan warisan. Cuman kalau ada bapak, maka kakek tidak mendapatkan warisan sama sekali, ya. Jadi dia terkena hajab atau termahjub secara keseluruhan. Sehingga dia tidak mendapatkan sepeser pun dari warisan yang ditinggalkan oleh si cucunya tadi. Atau terhalangnya itu sebagiannya saja, enggak secara keseluruhan, namun cuman sebagiannya saja. Contohnya adalah ketika ada orang mati meninggalkan istri. Istri jatahnya berapa? 1/4. Tapi kalau ada anak, istri jadi terhalang mendapatkan 1/4, jadi turun mendapatkan cuma 1/8. Ini mahjub juga, tapi mahjubnya tidak secara keseluruhan, cuman terjadi pengurangan dari asalnya harusnya dapat 1/4 berkurang menjadi mendapatkan 1/8. Mendapatkan 1/8. Ini adalah contoh di mana terkena mahjub, terkena hajab, tapi cuman sebagiannya saja. Baik. Wa yanqasimu ila qismaini, dan ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada hajbun biwasfin wa hajbun bisyakhsin. Ada penghalang atau terhalang karena sifat. Yang pertama, terhalang karena sifat. Yang kedua, hajbun bisyakhsin, terhalang karena orang. Ya, terhalang karena sifat dan terhalang karena orang. Fal hajbu bil wasfi, terhalang karena sifat adalah ayyakuna fi mustahiqil irsi mani'un min mawani'il irsi, yaitu ketika mustahiqul irs, orang yang berhak mendapatkan warisan, mempunyai mani', penghalang waris yang berupa sifat yang dulu pernah kita pelajari di awal. Apa saja penghalangnya dulu? Membunuh muwaris, kemudian budak, berstatus budak, kemudian berbeda agama dengan si mayit. Ya, berbeda agama dengan si mayit. Maka seseorang yang mempunyai sifat-sifat tadi, maka dia terhalang mendapatkan warisan. Gara-gara apa? Terhalangnya gara-gara mempunyai sifat-sifat tadi, membunuh muwaris, atau apa? Berstatus budak, atau mempunyai perbedaan dari sisi agama terhadap si mayit. Wal mahjubu bihi yakunu kal ma'dum, dan terhalang sifat statusnya seperti ma'dum, tidak dianggap sama sekali. Ya, maka keberadaannya itu tidak dianggap sama sekali. Adanya kayak nggak ada. Jadi jangan dihiraukan keberadaannya. Meskipun ada anak, tapi kalau anaknya kafir, misalnya beda agama sama si mayit, jangan dianggap. Maka istri, kalau si mayit mempunyai anak tapi anaknya itu kafir, maka istrinya tetap dapat 1/4 meskipun ada anak. Atau anaknya itu ternyata dia yang bunuh bapaknya. Jadi meskipun ada anak tetap dianggap tidak ada. Jadi nggak berpengaruh sama sekali terhadap ahli waris yang lain. Kenapa dia nggak berpengaruh sama sekali terhadap ahli waris yang lain? Karena dia terhalang gara-gara sifat, yaitu membunuh atau berstatus budak atau berbeda agama terhadap si mayit. Fala yahjubu ghairahu
Maka orang yang terhalang gara-gara sifat tadi, la yahjubu ghairahu, tidak bisa menghajab yang lain, tidak bisa menghalangi yang lain. Contohnya tadi, ada anak yang beda agama dengan mayit, padahal mayitnya punya istri, istrinya dapat 1/4. Bisa nggak dia menghajab si istri tadi dari 1/4 menjadi 1/8? Nggak bisa, ya, tidak bisa, karena dia apa? Dianggap tidak ada. Kalau seandainya di situ ada saudara laki-laki, ada orang mati meninggalkan saudara laki-laki sama anak kafir, saudara laki-laki dapat warisan enggak? Tetap mendapatkan asobah. Loh, kan ada anak, anaknya beda agama, berarti dia terhalang dengan sifat, maka keberadaannya tidak dianggap sama sekali. Maka saudara, meskipun kalau kemarin kita belajar asobah itu kan anak sama saudara kan didahulukan anak, cuman karena si anak tadi mahjubun bil wasfi, dia terhalangi dengan sifat karena beda agama, maka dia tidak dianggap sama sekali keberadaannya. Ya. Baik. Wala yu'athir alaihi, dan tidak memberikan pengaruh terhadap yang lain. Ya, dia tidak bisa menghalangi yang lain, dia pula tidak bisa apa? Memberikan pengaruh terhadap yang lain. Kita contohkan di sini. Misaluhu an yamuta syakhsun an ummihi wa ukhtihi min abihi wa akhihi min abihi wa huwa mukhalifun lahu fid din wa ammihi. Ada orang mati meninggalkan ibunya, saudari sebapaknya, saudara sebapaknya beda agama, sama pamannya. Ya. Ada orang mati meninggalkan siapa tadi? Ibunya. Meninggalkan ibu, terus saudari sebapak, kemudian siapa? Saudara sebapak, tapi apa statusnya? Beda agama. Beda agama dengan siapa ini? Dengan si mayit. Ya, beda agama maksudnya adalah beda agama dengan si mayit. Yang ketiga ada paman, am, saudaranya bapak. Ibu di sini mendapatkan berapa kira-kira? Apakah dapat 1/3, ataukah 1/6, ataukah 1/3 sisa? Hah? 1/3 atau 1/6? Kan ada 2 saudara ini. Hah? Ini saudari, ini saudara, 2 berarti kumpulan saudara. Gak dianggap, gitu ya? Ya, benar. Berarti keberadaan 2 saudara, yang satunya ini beda agama, maka jangan dianggap keberadaannya. Ya, kalau bisa dicoret, atau kalau bisa dihapus sekalian, biar nggak ganggu. Ya, biar tidak mengganggu. Jadi ibu mendapatkan 1/3. Jadi jangan dikasih 1/6. Loh, kan ada 2 saudara. Enggak, yang satu tidak dianggap sama sekali, keberadaannya seperti tidak ada, atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut wujuduhu ka'adamihi, gitu ya. Wujuduhu ka'adamihi, adanya kayak tidak ada. Saudari di sini dapat berapa? Setengah, 2/3, 1/6, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, atau enggak dapat? Kenapa setengah? Karena ada saudara ini. Harusnya kena asobah.
Kalau enggak, berarti nggak memberikan pengaruh ya. Ya. Jadi di sini berapa berarti? Setengah. Jadi di sini lihat, saudara sebapak di kasus ini dia tidak mengasobahkan saudarinya. Ya, dia tidak mengasobahkan saudarinya. Padahal ada saudara sebapak. Tapi karena dia mahjubun bil wasfi, dia terhalang gara-gara sifat, yaitu beda agama atau budak atau pembunuh si muwarith atau si mayit, maka dia apa? Tidak memberikan pengaruh terhadap yang lain. Paman, kan ada saudara. Kan jalurnya kan kemarin duluan saudara daripada paman. Hah? Coret di kakak. Iya, harusnya dicoret di kakaknya itu. Ya kata Allah kan gitu, innahu laisa min ahlik kan gitu. Anaknya Nabi Nuh, kata Allah kan, Allah ngomong kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi. Dia bukan keluargamu lagi. Berarti paman di sini apa? Sisa ya, sisa. Nah, lihat di sini. Saudara sebapak yang dia terhalang dengan sifat atau sifat beda agama di sini, yang lainnya muslim, ya mayitnya muslim, ibunya muslimah, saudaranya muslimah, pamannya muslim. Ada punya saudara dia Nasrani misalnya. Dia Nasrani. Maka saudara di sini tidak bisa memberikan pengaruh terhadap saudari. Saudari kalau seandainya dia nggak terhalang, maka saudari ini jadi asobah. Tapi gara-gara dia terhalang, maka dia tidak, atau saudari tidak menjadi asobah, sehingga dia tidak memberikan pengaruh terhadap saudari. Demikian pula aslinya saudara sama saudari, ada kumpulan saudara menjadikan ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam. Tapi karena dia tidak dianggap, jadi dianggapnya saudara cuman satu saja, sehingga ibu tetap dapat sepertiga. Yang ketiga, saudara ini seharusnya ya semestinya dia bisa menghalangi paman mendapatkan warisan, karena dua-duanya termasuk asobah, dan asobahnya saudara jalurnya lebih utama daripada jalurnya paman. Namun karena dia adalah mahjubun bil wasfi, dia terhalang karena sifat beda agama, maka dia tidak bisa menghalangi yang lain, tidak bisa menghalangi atau menghajub yang lain, sehingga ibu tetap sepertiga, saudari tetap setengah, dan paman mendapatkan sisanya. Pokok permasalahannya akhirnya jadi berapa tadi kemarin? Dari angka 6 kali sepertiga, 2, 6 kali setengah, 3, sisanya 1. Saudara dapat berapa? Ya nggak dapat apa-apa. Dapat kabar. Dapat kabar. Falil ummi as-sulusu. Nah, di sini kata Syekh, falil ummi as-sulusu, ibu dapat sepertiga. Walil ukhti minal ab an-nisfu, saudari sebapak an-nisfu, setengah. Walil am al-baqi, pamannya dapat sisa. Pamannya dapat sisa. Wala syai'a lil akhi minal ab, dan saudara sebapak enggak dapat apa? La syai'a, tidak sesuatu apapun, yaitu tidak mendapatkan apapun sama sekali. Ya, ini adalah hajab bil wasfi, hajab bil wasfi. Ya, yaitu beda agama, kemudian perbudakan ini sudah jarang ya. Kalau beda agama masih ada kemungkinan, tapi waliyadzubillah gitu ya. Wal qatlu, dan juga membunuh, ini membunuh kayaknya masih banyak ya. Kalau membunuh ini sering, kadang-kadang beritanya sering ya. Asuransi nggak dapat warisan, asuransi. Baik, hajab yang kedua sekarang, wal hajbu bisyakhsi, terhalang gara-gara apa?
orang. Terhalang gara-gara orang. Ini yang ini juga sudah kita pelajari, cuman kita detailkan lagi di sini. An yakuna mustahiqul irthi mahjuban bisaksin akhar. Orang yang berhak mendapatkan waris terhalang gara-gara orang lain. Ya, orang yang dapat waris terhalang gara-gara yang lain. Contohnya siapa? Tadi kakek kalau ada bapak, nenek kalau ada ibu, cicit kalau ada cucu laki-laki, cucu laki-laki kalau ada anak laki-laki. Ya, seperti itulah contohnya apa? Hajab bi syakhs, ya, terhalang gara-gara orang lain. Yang pertama fafil usul. Masih ingat usul? Siapa usul? Nenek moyang ya, leluhur. Apa kaidah-kaidahnya dalam hajab? Kullu dzakarin yahjubu man fawqahu minad dzukur. Ya. Kaidahnya dalam usul adalah, atau dalam leluhur atau dalam nenek moyang, kaidah hajabnya laki-laki menghalangi semua yang di atasnya dari laki-laki. Bapak mengajab kakek, buyut, cangga, dan yang lain sebagainya. Ya, kakek mengajab buyut, cangga, dan ke atas terus. Buyut mengajab cangga gitu ya. Atasnya buyut siapa? Cangga dan ke atas terus. Tapi yang sama-sama laki-laki. Jadi bapak mengajab nenek bisa nggak? Nggak bisa. Bapak mengajab buyut perempuan bisa? Tidak bisa. Jadi yang laki-laki menghajab yang di atas, tapi yang laki-laki. Ya. Menghajab yang di atasnya, tapi sama-sama laki-laki. Kaidah yang kedua dalam hajab, wa kullu unsa, ya, dalam hajab usul ya, masih usul, kullu unsa tahjubu man fawqaha minal inas. Setiap perempuan menghajab di atasnya yang perempuan. Ibu menghajab siapa? Nenek. Sama siapa? Buyut perempuan. Sama siapa lagi? Cangga perempuan. Nenek bisa menghajab siapa? Buyut perempuan, cangga perempuan, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Ibu bisa menghajab kakek enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Beda kelamin, beda jenis, betul. Jadi kalau usul, laki-laki yang bawah menghalangi laki-laki yang di atasnya. Kalau perempuan, perempuan yang di bawah menghalangi perempuan yang di atasnya. Jadi yang di bawah menghalangi yang di atas kalau sama jenisnya. Kalau kita singkat kaidah dua tadi, ya, yang di bawah menghalang yang di atas asal satu jenis. Di bapak menghalang kakek, bapak menghalang nenek ya? Enggak. Kita contohkan. Misalnya ada orang mati meninggalkan bapak, ibu, kemudian bapaknya, bapak, kakek, ya maksudnya kakek, sama ibunya, ibunya bapak. Nih, ya, ada orang mati meninggalkan siapa? Bapak, ibu, bapaknya bapak sama ibunya bapak. Siapa bapaknya bapak? Kakek. Ibunya bapak? Nenek. Bapak dapat berapa? Hah? Seperenam apa seperenam sama asoba atau sisa? Jadi contekannya masih ada itu, bisa dilihat. Asoba kenapa sisa? Oh iya, jadi sisa ibunya berapa?
Sepertiga apa? Sepertiga sisa. Apa seperenam? Apa setengah? Seperempat wis. Berapa? Sepertiga. Masya Allah. Bapaknya bapak? Hah? Kenapa nggak dapat? Oh, nggak dapat. Tidak waris. Atau tidak dapat. Tidak. TD. Tidak dapat. Ibunya bapak? Ibunya bapak dapat berapa? Mahjub. Ibunya bapak? Kenapa? Karena ada ibu. Senggol titik goyang kabeh. Ibunya bapak berapa? Ayo. Dapat nggak? Karena ada ibu. Hah? Ini kaidahnya kan baru belajar barusan. Tidak dapat. Kenapa nggak dapat? Ada ibu. Meskipun jalurnya dari apa? Jadi nggak ngaruh. Jalurnya dari mana nggak berpengaruh sama sekali. Yang penting perempuan bawah mengajak perempuan yang di atas, laki-laki yang di bawah mengajak laki-laki yang di atas. Kalau dalam usul ya ini ya, masih dalam masalah usul atau leluhur nenek moyang seperti itu. Kalau seandainya bapaknya nggak ada, siapa yang berubah di sini? Kakek? Ini dapat sisa. Yang lainnya? Tetap. Kalau ibunya nggak ada, hah? Ini asoba. Kalau ibunya bapak? Seperenam apa sepertiga? Tadi ibu sepertiga. Ini? Hah? Oh, ini nenek ya? Oh ya sudah. Ini berarti berapa? Nah, masya Allah. Nih, sampai sini paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Mbak, sekarang yang Mbak. Wafil furu'i. Sekarang masalah furu'. Apa furu'? Keturunan ya. Kullu dzakarin yahjubu man tahtahu. Ya kaidahnya cuma satu, yaitu setiap laki-laki menghajab atau menghalangi yang di bawahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi kaidah hajabnya dalam furu' cuma satu, yaitu apa? Setiap laki-laki menghalangi yang di bawahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi anak laki-laki menghalangi siapa aja?
cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau anak perempuan menghalangi siapa? Hah? Enggak menghalangi siapa? Siapa. Kalau cucu laki-laki menghalangi siapa? Cicit, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau cucu perempuan menghalangi siapa? Tidak menghalangi siapa? Siapa. Kalau cicit laki-laki menghalangi siapa? Anaknya cicit, baik laki-laki maupun perempuan, baik anaknya sendiri maupun anaknya, masa saudaranya, tetangganya. Tetangganya masih saudara ya. Jadi kalau ada anak laki-laki ya, kemudian ada cucu perempuan, kemudian ada cicit laki-laki misalnya. Siapa yang dapat warisan di sini? Cucu perempuan dapat nggak? Loh, kenapa nggak dapat? Hah? Padahal ini cucu perempuan ini dari anak laki-laki yang lain yang sudah meninggal. Dapat nggak? Karena aslinya si mayit itu punya 2 anak aslinya. Cuman satunya sudah meninggalkan cucu ini. Jadi ketika mbahnya mati, masih ada pamannya ini, yang anak ini sama dianya sendiri. Dapat nggak? Ya mungkin ngisi jatahnya bapaknya. Hah? Oh gitu. Masya Allah. Benar, jadi cucu di sini nggak dapat, cicit ini nggak. Meskipun cucu ini bisa jadi gitu ya, bisa jadi dari anak yang lain, dari anak yang lain, dari siapa? Dari anak yang lain, dari anaknya mayit yang lain gitu ya, dari anak mayit yang lain. Namun kadang-kadang mereka itu kadang nggak terima gitu. Seringnya itu nggak terima, ini yang lain dapat, masa saya yang bapak saya mati, masa cucunya malah nggak dikasih. Ya memang begitu, sebegitu rezeki ente gitu ya, memang nggak dapat seperti itu. Baik. Jim wafil hawashi, ya, wafil hawashi. Kaidahnya jami'ul hawashi, hawashi kemarin apa? Siapa yang termasuk hawashi itu? Saudara ya. Keturunannya leluhur. Kalau saya nulisnya di situ, keturunannya leluhur. Paman, saudara, keponakan, sepupu, minduan, apalah segala macam itu ya bahasanya. Hah? Ipar? Ya enggak. Ipar enggak masuk. Yang pertama, jami'ul hawashi yuhjabuna bidzukuri minal usuli awil furu'. Semua hawashi, baik laki-laki maupun perempuan, mereka terhalang, bukan menghalangi ya di sini. Mereka terhalang oleh laki-laki, baik dari usul maupun dari furu'. Gimana? Semua hawashi, saudara, saudari, paman, keponakan, sepupu, dan segala macam, semuanya terhalang kalau ada laki-laki dari usul dan laki-laki dari furu' atau laki-laki dari furu'.
Contohnya gimana? Saudara nggak dapat kalau ada anak laki-laki atau bapak, kakek, buyut laki-laki. Saudara kalau ada anak perempuan dapat enggak? Saudara kalau ada anak perempuan dapat enggak? Dapat, karena terhalangnya kalau ada anak laki-laki. Saudara ada cicit, dapat enggak? Saudara ada cicit, dapat enggak? Oh, laki atau perempuan? Kalau laki-laki dapat enggak? Enggak dapat saudaranya. Kalau perempuan? Dapat. Saudara ada kakek, dapat enggak? Hah? Nggak dapat, itu yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin. Itu madhabnya Abu Hanifah ya, madhabnya Abu Hanifah rahimahullah. Adapun madhab yang lain dapat, Syafi'i, Hambali dan juga Maliki tetap dapat waris bareng-bareng nanti. Baik. Itu yang pertama. Misaluhu, contohnya, an yamuta sakhsun an abihi wa akhihi syakik. Ada orang mati meninggalkan bapak sama saudara kandung. Bapak berapa? Ada orang mati meninggalkan bapak sama saudara. Bapak dapat berapa? Asoba. Kenapa asoba? Karena nggak ada keturunan. Saudara dapat berapa? Kenapa nggak dapat? Kasihan nggak dapat. Hah? Dihalangi bapak. Dihalangi bapak. Kenapa kok bisa terhalang sama bapak? Itu bapaknya masih hidup. Apa hubungannya bapak sama saudara kandung? Anaknya ya. Asani misalun akhar, contoh yang lain. An yamuta sakhsun an ibnihi wa ukhtihi asyaqiqah. Ada orang mati meninggalkan anak sama saudari kandung. Berapa anaknya? Anak laki-laki? Sisa. Saudari kandungnya berapa? Kenapa nggak dapat? Ini bibinya loh, bibinya dia loh. Dia tuh, bibinya dia tuh. Hah? Dihalangi keponakannya berarti? Kasihan. Baik, masya Allah. Tambah pinter-pinter ya, masya Allah ya. Yang kedua, al-ikhwatu minal ummi awil ukhuwah minal ummi yuhjabuna aidan bil inathi minal furu'. Saudara-saudari seibu dihalangi juga dengan furu' perempuan. Saudara-saudari seibu dihalangi oleh furu' perempuan. Saudara seibu ada cucu perempuan, dapat nggak? Ada orang mati meninggalkan saudara seibu sama anak atau cucu perempuan. Ada orang mati meninggalkan saudara seibu sama cucu perempuan. Dapat nggak saudara seibu? Hah? Tidak dapat. Iya. Kita kan sudah di nomor 2. Nomor 2-nya tadi apa?
saudara-saudari seibu dihalangi juga oleh anak atau furu' perempuan. Jadi saudara seibu sama asal laki-laki iya, sama fara' laki-laki iya, plus ketambahan fara' perempuan. Jadi dia lebih gak dapatnya banyak gitu ya. Ya. Ini kan sudah kita pelajari kemarin toh. Saudara seibu, hah? Yang tabel belakang saudari ibu. Seibu, yang paling bawah itu loh. Ketika ada keturunan yang waris, baik laki-laki atau perempuan. Enggak sekandung, seibu. Tulisan bagus gini loh. Paham ya? Ini aslinya sudah kita pelajari loh. Cuman kan ya tadi lebih disusun ulang gitu aja. Misaluhu contohnya an yamuta sakhsun an bintihi wa akhihi min ummihi wa akhihi syakik. Ada orang mati meninggalkan anak perempuan saudara seibu sama saudara kandung. Berapa anak perempuan? Ya ikhwah. Berapa anak perempuan? Setengah. Kenapa setengah? Seorang diri. Enggak sobat ah? Kan ada saudara sekandung. Ini ada saudara sekandung. Anak perempuan enggak sobat ah? Ada saudara sekandung nih. Hah? Oh iya ya. Ini saudaranya mayit ya, jangan keliru. Saudara si ibu dapat berapa? Saudara si ibu dapat berapa? Kenapa nggak dapat? Karena ada anak perempuan saudara kandung. Sisa atau asobah. Asobah berarti asal masalahnya 2, 1, 1, 0. Kalau warisannya 2 rumah tinggal dibagi nih, rumah sini semua kamu. Mau adinnya? Muadzinnya lagi serius mainan. Jangan bawa. Allah Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. La haula. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله طيب. Misaluhu an yamuta shakhsun an bintihi wa akhihi min ummihi wa akhihi syakik. Tadi ya, ada orang mati meninggalkan anak perempuannya sama saudara seibunya sama saudaranya sekandung, maka anak perempuan dapat berapa? Setengah. Saudara falil binti anisfu, anak perempuan dapat setengah. Wali syakikil baki, saudara kandung dapat sisa. Wala syai'a lil akh minal dan saudara seibu tidak mendapatkan apapun sama sekali. Yang ketiga, kaidah yang ketiga, al-ikhwatu minal ab yuhjabuna bid-dzukuri minal asyiqa. Saudara sebapak dihalangi oleh saudara sekandung. Ya, sebapak terhalang oleh adanya siapa? Saudara sekandung. Jadi saudara maupun saudari sebapak, saudara maupun saudari sebapak dihalangi dengan adanya siapa? Saudara laki-laki sekandung. Kalau ada saudari sekandung dihalangi nggak? Saudara sebapak, ada saudari sekandung, dapat nggak saudara sebapak? Saudara sebapak, ada saudari sekandung, dapat? Dapat. Saudari sebapak, ada saudari sekandung, dapat? Dapat. Dapat. Saudara sebapak atau saudari sebapak, ada saudara sekandung, dapat? Enggak. Jadi enggak dapat kalau ada laki-laki dari sekandung. Ada laki-laki yang dari sekandung. Tapi kalau saudari sekandung, maka saudari sebapak masih bisa berkesempatan dapat, atau saudara sebapak pun masih bisa berkesempatan mendapatkan warisan. Contohnya, an yamuta shakhsun an ukhtihi min ummihi wa ukhtihi min abihi wa akhihi syakik. An yamuta shakhsun an ukhtihi min ummihi, ada orang mati meninggalkan saudari seibu, wa ukhtihi min abi, dan saudari sebapak, wa akhihi syakik, dan saudara sekandung. Siapa aja tadi? Saudari seibu, iya, sama saudari sebapak, sama saudara kandung. Perhatikan di sini. Berapa saudari seibu? Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3, sepertiga. Saudari seibu seperenam kah? Kalau saudari seibu seperenam, saudari sebapak berapa? Loh, kok malah nggak dapet? Saudari seibu dikasih, sebapak malah nggak dikasih. Siapa?
Kalau saudari si ibu dapat. Kenapa begitu? Dan ini satu bapak. Ibunya sama. Hah? Si kandung sama sebapak ini bapaknya sama toh? Si kandung sama si bapak ini loh, bapaknya sama ya? Sama ibu. Ya, bapaknya sama. Bapaknya sama. Ini kan sekandung sama mayit. Ya, Sama ini? Bapaknya sama nggak? sama. Ibunya? Ya, Kalau sama ini? Sekandung sama si ibu? ibunya sama. Ibunya? Ya, sama. Bapaknya? Ya. Kalau si ibu sama si bapak ini? Beda ibu, beda bapak. Beda ibu, beda bapak. Beda ibu, beda bapak. Boleh? Bisa, bisa. Beda ibu, beda bapak ya? Ya, Boleh nikah berarti? boleh. Saudari si ibu tadi berapa? Pernah. Saudara sebapak? Saudari sebapak? Tidak dapat. Kenapa nggak dapat? Iya terang. Lah si ibu kok dikasih? Nggak terhalang? Bener tak? Loh? Malah yang sebapak nggak dikasih. Si ibu dikasih. Berarti di sini 1/6, di sini nggak dapat, di sini sisa. Jadi asal masalahnya 6, sini 1, di sini 5, 0. Walil ukhti minal ummi as-sudusu, saudari seibu dapat 1/6. Walil akhi syakik al-baki, saudara sekandung dapat sisa. Wala syai'a lil ukhti minal ab, saudari sebapak tidak mendapatkan apapun sama sekali. Terakhir. Wa fit ta'sibi, wa fi at-ta'sib, dalam masalah asobah. Itu yang di kertas itu kemarin kita tulis di paling bawah ya. Di paling bawah. Kaidahnya yang pertama, ini kemarin baru juga kita pelajari. Al-asbaqu jihatan yahjubu man ba'dahu, yang paling utama jalurnya atau yang paling awal jalurnya, maka dia menghajab yang di jalur setelahnya. Jalur keturunan menghajab jalur leluhur, persaudaraan, perpamanan, dan perbudakan. Jalur leluhur menghajab siapa? Persaudaraan, perpamanan, dan perbudakan. Jalur persaudaraan menghajab siapa? Perpamanan dan perbudakan. Yang kedua, al-aqrabu manzilatan yahjubul ab'ad, yang lebih dekat kedudukannya menghajab yang jauh ya, menghajab yang jauh. Anak menghajab cucu menghajab cicit, bapak menghajab kakek menghajab buyut, saudara menghajab keponakan menghajab anaknya keponakan, gitu ya. Paman menghajab sepupu menghajab anaknya sepupu. Pembebas budak menghajab kan budaknya mati, dapat warisan dari situ. Pembebas budak menghajab anaknya pembebas, menghajab bapaknya pembebas, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir, al-aqwa qarabatan yahjubul
ad'af, yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat hubungan kekerabatannya, menghajab siapa? Yang lebih lemah hubungan kekerabatannya. Artinya yang kandung menghajab siapa? Sebapak. Kandung menghajab sebapak. Dan ini terjadi hanya di jalur mana? Di jalur persaudaraan sama di jalur perpamanan. Ya. Yang ketiga ini hanya terjadi di mana? Di jalur persaudaraan sama di jalur perpamanan. Karena kalau di saudara nanti akan muncul saudara kandung sama saudara sebapak. Mana yang lebih kuat? Saudara sekandung menghajab saudara sebapak. Sama paman, paman kandung sama paman sebapak. Paman sekandung menghajab paman sebapak. Tahu paman sebapak ya? Paman tapi sebapak. Saudaranya bapak sebapak. Saudaranya bapak sebapak, berarti bae wayo biyen. Jadi saudaranya bapak sebapak. Jadi paman nanti ada paman seibu gitu ya. Paman seibu itu saudaranya bapak seibu. Dan anak-anaknya pun nanti sama, ada sepupu dari saudara sekandung sama sepupu dari saudara sebapak. Itu lebih kuat mana? Sepupu dari saudara sekandung. Cucu dari saudara sekandung sama cucu dari saudara sebapak, kuat mana? Cucu dari saudara sekandung. Dan itu nggak ada gambarannya kecuali di mana? Di jalur 3 sama jalur 4. Jalur 1 nggak ada. Anak sekandung sama anak sebapak kan nggak ada. Ya, yang ada ya anak kandung semua, nggak ada anak sekandung anak sebapak, nggak ada. Anak seibu ada nggak? Nggak ada. Anak tiri, anak siapa? Ya anaknya orang. Namanya anak cuman anak kandung saja. Anak zina, anaknya siapa? Anaknya ibunya. Dapat warisan enggak? Enggak dapat. Enggak dapat warisan. Anak zina enggak dapat warisan. Anak li'an. Anak li'an itu anak enggak diakoni bapaknya. Jadi misalnya suaminya pas hamil misalnya curiga sama istrinya. Ini perasaan gak apa-apa kok melendung. Gak saya apa-apakan kok tahu-tahu hamil. Sehingga dia menuduh istrinya ada main di belakang gitu. Lah, kalau dia nuduh nggak bisa mendatangkan 4 saksi, dia kena hadul qadhaf gitu ya. Kena hukum cambuk sebanyak 80 kali. Kalau si suami tadi tidak bisa menghadirkan 4 saksi, dia bisa terhindar dari cambukan tadi kalau bisa mendatangkan 4 saksi, atau kalau istrinya tadi ngaku, atau dia mau melakukan li'an. Li'an itu dia bersaksi 4 kali bahwasanya dia jujur dan istrinya berbohong. Kemudian terakhir yang kelima, dia bersumpah untuk melaknat dirinya sendiri kalau seandainya dia berbohong. Kalau dia berani melakukan li'an, istrinya yang dirajam. Istrinya yang dirajam, kecuali istrinya mau melakukan li'an juga. Dia mau bersaksi sebanyak 4 kali, kemudian diakhiri dengan laknat kepada dirinya kalau seandainya dia berdusta. Setelah itu dipisah antara suami istri tadi dan nggak boleh balik selama-lamanya. Pertanyaannya, anaknya tadi, baik anaknya tadi udah misalnya apa? Udah masih janin, atau pas li'annya itu terjadi pas sudah lahir. Lu kok gak mirip aku gitu ya? Udah lahir, kemudian terjadi li'an, jadi dia nuduh istrinya berzina atau apa, ya, kok mirip sama orang itu misalnya gitu ya. Nah, seperti itu maka terjadi li'an. Lah anak ini dapat warisan nggak kalau seandainya bapaknya meninggal dunia atau orang tadi suaminya tadi meninggal dunia?
Hah? Nggak dapat warisan. Anak itu karena nggak diakui sama bapaknya, nanti nasabnya ke ibunya. Sama kayak anak zina statusnya. Kalau ibunya yang mati, dapat warisan nggak? Anak tadi. Anak zina dapat warisan nggak kalau ibunya mati? Hah? Iya, dapat warisan dari ibunya. Atau anak li'an tadi juga sama, mendapatkan warisan dari ibunya. Tapi kalau bapak nggak dapat karena dia nggak punya bapak secara syar'i. Lebih. Ada kasus kadang-kadang pernah ada orang cerita itu, misal saya menikah, tiba-tiba itu saya hamil, ya. Setelah besar ternyata kayak kasus goib itu loh, dinikahi sama genderuwo atau apa, ada ciri-cirinya itu kan ada ciri-cirinya, kayak anaknya akhirnya ada banyak bulunya separuh gini. Seperti apa itu hukumnya anaknya itu nanti? Wallahu a'lam. Nggak tahu saya, Pak. Ada soal tetangga saya seperti itu. Tapi benerkah itu anaknya genderuwo itu? Ciri-cirinya itu persis itu. Jadi badannya tuh hitam-hitam semua gitu, ada bulu-bulunya anaknya. Tapi tidak kelainan. Ya, kita secara zahir ya menghukumi secara zahir saja, Pak. Kalau memang bapaknya itu ya bapaknya masih ada, suaminya juga merasa istrinya juga nggak ada masalah, nggak main serong atau apa, ya dihukumi tetap anaknya. Meskipun mungkin secara zahirnya mirip genderuwo kata jenengan tadi. Padahal siapa yang tahu genderuwo? Nggak ada yang tahu. Jin kan nggak bisa dilihat sama manusia. Ustaz, mau tanya Ustaz, kalau Iya. yang termahjub itu dia nggak tahu kalau dia nggak dapat kerja, dan yang ahli waris itu juga nggak enak untuk ditanya. Itu yang termahjub itu boleh mau nggak tahu kalau dia itu terhalang, tapi dia karena mungkin sudah nempatin dari waris dan nggak tahu ya, itu. Oh, maksudnya ini posisi yang termahjub ini menempati rumahnya si mayit tadi. Ya, entah rumahnya, entah pokoknya warisannya. Iya, warisannya. Dan yang ahli waris juga nggak enak, itu nggak bilangin. Ya kalau memang si siapa yang termahjub itu benar-benar tidak tahu, ya insya Allah tidak termasuk zalim ya. Karena itu kan nanti termasuk di dalam ayat yang gimana, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi yang apa itu namanya, yang tahu yang lain seharusnya ya bisa dimusyawarahkan baik-baik secara kekeluargaan. Apalagi kalau memang dirasa ahli waris yang lain itu keberatan atau apa, maka bisa disampaikan dengan cara yang baik, dikumpulkan secara keluarga, diomongkan baik-baik, karena itu ada haknya orang lain, terutama apabila orang lain tadi membutuhkan dengan sangat seperti itu. Terus bagaimana dengan yang tahu tapi nggak memberitahu? Ya itu, memang tugasnya yang tahu tadi memberitahu, Pak. Ya, karena dalam hadis kan disebutkan unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim atau yang sedang dizalimi. Lah yang berbuat zalim caranya gimana? Ya dinasihati, dikasih tahu bahwasanya yang ia lakukan tadi tidak benar, tidak tepat. Jadi kalau memang dia nggak tahu, yang merasa nggak tahu, yang dikasih tahu kalau ini bukan haknya jenengan, ini haknya saudaramu yang lain, jenengan tidak dapat bagian secara hukum Islam. Ya, seperti itu. Namun kadang-kadang yang seperti ini memang masalahnya pelik ya, Pak. Bisa-bisa kak wawu mana gitu ya. Seduluran akhirnya putus atau apa seperti itu. Memang masalah harta ini repot nih. Ya, makanya sering biasanya itu apa itu namanya, seringnya kalau memang diminta untuk menghukumi warisan itu dari awal itu ditegaskan dulu gitu ya. Ini beneran mau nggak sesuai apa yang akan dia sampaikan nantinya gitu. Jangan cuman pengen tahu aja tapi nggak diamalkan nantinya. Ternyata dia mendapatkan lebih kecil lagi itu misalnya. Dia sekarang udah dapat, taunya malah nggak dapat nantinya. Ya kan malah berapi. Nah, seperti itu. Jadi ya
Ya tadi harus diingatkan bahwasanya hidup kita ini nggak masalah uang aja, tapi ada masalah yang lain yang lebih penting, yaitu maslahat akhirat ya, maslahat akhirat kita. Baik, bisa dipahami insyaallah ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.